warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat, Bu. Masih semangat. Tadi memang masih ada kegiatan PPG Bapak Ibu? Masih, Bu. Iya, Masih, Bu. Bu. Oke. Masih, Bu. Masih semangat ya Bapak Ibu. Malam ini kita akan membahas kisi-kisi 81 sampai 90 Bapak Ibu. Jadi saya izin share screen. Nanti Bapak Ibu saya takutnya terpental begitu ya. Karena internet di rumah saya sepertinya gangguan. Ini memakai data. Nanti bersabar kalau saya terpental, insya Allah saya kembali lagi ya Bapak Ibu. Oke. Ya, Bu. Meja pembelajaran fisika berbasis. Tentang apakah sudah terlihat jelas PPT-nya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu, Bu. sudah. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, saya mulai, yaitu kisi-kisi pedagogik fisika, kisi-kisi 81 sampai 90. Jadi pada materi kisi-kisi ini itu masih berkaitan dengan TPACK. Karena TPACK itu masuk di semua media pembelajarannya, strategi pendekatannya. Nah, ini banyak K3 dan media pembelajaran pada kisi-kisi 81 sampai 90. Oke, saya lanjut. Kalau nanti saya terlalu cepat, sampaikan saja Bapak Ibu, terlalu cepat gitu. Baik. Jadi materinya adalah media pembelajaran fisika berbasis TPACK. Nah, kemudian indikatornya menentukan media pembelajaran fisika yang digunakan untuk melatihkan kemampuan kolaborasi siswa. Jadi, di sini kegiatan dan media pembelajaran fisika yang digunakan untuk melatihkan kemampuan kolaborasi siswa, yaitu jadi hari ini kelas 11A sedang berlangsung pembelajaran mengenai materi gelombang. Salah satu kegiatan dalam RPP sebagai berikut. Mengamati demonstrasi menggunakan tali, silky, atau tayangan video, atau animasi tentang gelombang berjalan. Mendiskusikan persamaan-persamaan gelombang berjalan. Kemudian gelombang stasioner. Yang ketiga, mendemonstrasikan dan atau melakukan percobaan Melde untuk menemukan hubungan cepat lambat gelombang dan tegangan tali secara berkelompok. Jadi, kegiatan dan media pembelajaran fisika yang digunakan untuk kemampuan berkolaborasi. Jadi, kalau berkolaborasi itu jelas, kalau berkolaborasi itu ada kerja kelompoknya. Kelompok. Iya. Dan biasanya memang percobaan. Tidak ada video-video, menayangkan video itu tidak. Mendemonstrasikan itu tidak. Jadi kuncinya adalah percobaan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau kolaborasi berarti berarti ya. Kalau ada percobaan berarti E. Oke, baik. Oke. Jadi tidak dari A sampai E dilihat memang yang percobaan hanya E Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini ada soal-soal seperti ini biasanya melatihkan kemampuan kolaborasi itu lebih percobaan. Kemudian kreativitas itu juga
kalau pilihannya itu biasanya kita percobaan, ya. Karena dalam mempresentasikan materi tentang gelombang berjalan dapat membuat siswa memahami materi agar dapat berkolaborasi dengan maksimal. Biasanya kelompok satu dengan kelompok yang lainnya ketika mempresentasikan itu terjadi interaksi. Kemudian melakukan percobaan rampat gelombang pada tali dan permainan lompat tali dapat melatihkan kemampuan kolaborasi siswa. Betul, media yang digunakan adalah presentasi dan tali. Ali. Ada talinya. Oke. Mengingat-ingat kembali. Saya memasukkan materi sedikit. Jadi mengingat-ingat kembali tentang kolaborasi. Jadi kuncinya kolaborasi adalah kerjasama dalam suatu kelompok. Jadi kerjasama yang baik, diantaranya meliputi tanggung jawab, toleransi, menghargai pendapat, mendukung keputusan bersama. Siswa biasanya diminta untuk berdiskusi menyelesaikan suatu permasalahan, lalu tugas yang telah ditentukan oleh guru, berdiskusi dengan tugas yang telah ditentukan. Sebelum siswa diminta untuk membuat kelompok, guru akan dijelaskan berbagai peraturan yang diperoleh dan diperbolehkan dan dilarang saat berkelompok, seperti ramai dan mendengarkan pendapat temannya. Ternyata saya terpental, Bapak Ibu. Bentar. Oke, saya share kembali. Kita bahas. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, terdengar. Iya, Jelas. Bu. Tadi Jelas. ya, sekarang sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Kita akan kembali lagi mengenai kolaborasi. Biasanya kolaborasi itu guru membentuk percakapan kolaborasi, membentuk kelompok besar yang dibentuk secara random dalam hitungan atau rolling tempat duduk yang biasa dilakukan agar siswanya berbaur dan tidak ada kecemburuan. Kuncinya kolaborasi adalah kerjasama dalam kelompok. Kalau dalam soal-soal fisika itu seperti dalam percobaan, nah itu kolaborasi ada di sana. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar. Nah, ini saya mengingatkan sedikit-sedikit karena memang sudah dipelajari Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi ada konsep TPACK melibatkan 7 domain pengetahuan. Nah, di sini ada 7 domain, ini Bapak Ibu minimal harus hafal ya Bapak Ibu. Jadi ada 7 domain pengetahuan, saya yakin kemarin sudah kita bahas. Content knowledge, yaitu materi pembelajarannya. Pedagogic knowledge, maka proses dan strategi pembelajaran. Teknologi, pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital atau teknologi tepat guna dalam pembelajaran. Pengetahuan pedagogik, content knowledge, pedagogik berarti gabungan antara bidang studi mata pelajarannya, kemudian dengan proses belajarnya. Nah, kemudian ada teknologi konten. Teknologi content knowledge, teknologinya yang digunakan dalam mengembangkan materi pembelajaran. Kemudian ada teknologi pedagogic knowledge, yaitu pengetahuan tentang teknologi dan penerapannya dalam proses serta strategi pembelajaran. Nah, sedangkan yang lengkap teknologi pedagogic content knowledge. Jadi teknologinya ada, pedagogiknya ada, materi pembelajarannya ada di dalam soal. Mengingatkan saja hari ini. Kemarin sudah kita bahas. Oke, kita lanjut. Ada domain TPACK dapat dijabarkan dalam implementasinya. Di sini ada 8. Nanti dalam soal itu ada Bapak Ibu. Jadi harus hafal 1 sampai 8. Kecuali yang sering keluar itu 1 sampai 8. Yang tidak sering keluar. Yang tidak sering keluar itu nomor 4. Jadi mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Itu jarang keluar. Hampir saya tidak menemui soal untuk itu. Tapi kalau menggunakan TIK untuk menilai peserta didik, biasanya Bapak Ibu menggunakan aplikasi Microsoft Excel.
Nah, untuk masukkan nilai. Nah, itu ada. Kemudian menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Sebagai contoh, materi fisika yang abstrak dikemas dalam bentuk animasi video, membuat dan menggunakan simulasi untuk menunjukkan prinsip kerja mesin. Nah, biasanya kalau dalam fisika kita menggunakan aplikasi virtual, laboratorium virtual. Kemudian menggunakan TIK untuk mendapatkan gambaran dan profil peserta didik. Nah, dilakukan dengan meminta peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan berbagai aplikasi desain visual seperti Photoshop, Corel Draw. Kemudian mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Biasanya penggunaan TIK dalam konteks belajar pada dasarnya bukan hal baru. Biasanya Bapak Ibu juga anak-anak disuruh mencari boleh rumus tentang kalor. Silakan menggunakan internet, ya itu termasuk. Dengan mesin pencari. Nah, itu termasuk adalah mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Oke. Sisi 81 media pembelajaran fisika berbasis TPACK. Pak Burhan adalah guru fisika yang kebetulan hari ini sedang melangsungkan pembelajaran materi penerapan medan magnet. Pertama-tama, Pak Burhan menugaskan siswa untuk mengamati berbagai fenomena kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Ia hendak memilih media pembelajaran yang dapat melatihkan kemampuan kolaborasi siswa. Media pembelajaran yang tepat dipilih Pak Burhan yaitu yang mana Bapak Ibu? Multimedia. Media Ada realita kata itu, Bu. kuncinya kehidupan sehari-hari. Yang Bu. Media realita ya, Bu. Media realita. Oke, media realita. Ya, realita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebentar. Audiovisual. Betul, media realita. Audiovisual. Bentar ya Bapak Ibu. Oh, Saya ada Audio visual. Media realita. Bu Ria suaranya kemut. sudah, Bu. ini Sudah, media Bu. pembelajaran fisika berbasis TPACK tadi sudah dijawab, yaitu media realita. Kita lanjut soal selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut soal selanjutnya. Untuk mencapai KD berikut, mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah. Guru hendak memilih media pembelajaran yang dapat melatihkan kemampuan kolaborasi siswa. Nah, media pembelajaran fisika yang tepat dipilih guru adalah, nah, Bapak Ibu, kolaborasi itu adalah medianya pembelajaran laboratorium nyata. Barang-barangnya, benda-bendanya itu adalah nyata. Itu adalah untuk kemampuan kolaborasi. Dari A sampai E, kira-kira yang mana Bapak Ibu? C. Yang C. C. Oke. Jadi, kuncinya itu adalah kalau kolaborasi, praktikum, percobaan, media-medianya nyata. Oke.
Jadi untuk dapat meningkatkan kolaborasi, guru harus memilih media yang dapat digunakan untuk kerja kelompok sesuai dengan KD. Nah, maka yang dipegang, media yang tepat adalah alat-alat yang dapat dipegang, digunakan seperti alat-alat laboratorium, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah itu visual, apalagi yang bersifat hanya didengar saja, gambar, itu mengurangi kemampuan kolaborasinya anak-anak. Gitu. Jadi yang media-medianya adalah media-media bahan-bahannya adalah nyata. Gitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini media pembelajaran fisika berbasis TPACK. Untuk mencapai indikator mengidentifikasi perbedaan gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap. Guru menggunakan media PowerPoint untuk menjelaskan materi secara rinci. Apakah penggunaan media pembelajaran tersebut sesuai dengan indikator yang diharapkan? PowerPoint. Kita pada mau mengamati ini perbedaan kecepatan tetap dan percepatan tetap. Kira-kira tepat tidak Bapak Ibu? Bagaimana? Tepat atau tidak PowerPoint? Tidak, Bu. Belum Tepat, Bu. tepat, Bu, Belum. enggak. Belum tepat, Bu. Iya, belum tepat. Kalau begitu, kalau ada belum tepat, berarti jawabannya itu antara C sampai C, D, E. Belum. Kemudian, sekarang apa yang membuatnya belum tepat pilihan C, D, E? Maka harus ada identifikasi atau indikatornya tersampaikan. Dari C, D, E, yang menyampaikan indikatornya kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang C bukan ya, Bu? Indikatornya di sana adalah mengidentifikasi perbedaan gerak. Yang D, Bu. Yang D, D. Bu. Yang D. D, melalui percobaan. Belum, karena jika guru yang menjelaskan materi maka tidak sesuai dengan indikator disebutkan. Jadi ada keterkaitan antara indikator di D dengan soal. Paham ya di sini Bapak Ibu? Oke. Oke. Ya, Bu. Oke, jawabannya nanti bisa. Kita lanjut selanjutnya. Dalam mencapai indikator menganalisis tentang prinsip pembentukan bayangan dan perbesaran pada kacamata, loop, mikroskop, teleskop, dan kamera. Guru menggunakan media visual berupa poster, sehingga siswa dapat melihat dan mengetahui fungsi dari benda-benda yang menggunakan prinsip pembentukan bayangan dan perbesaran. Bagaimana pendapat Anda tentang pemilihan media tersebut? Setuju atau tidak kalau poster itu dapat membentukkan bayangan dan perbesaran kacamata, loop, mikroskop, teleskop, dan kamera? Nggak setuju, Bu. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, kalau setuju kan menggunakan kamera beneran, teleskop beneran, mikroskop begitu. Oke, kalau begitu jawabannya C, D, atau E? D. Karena poster. D, ya. Yang E. bukan, Bu. D, D. Kalau E Yang kenapa E. Bu? E. Ada kata menganalisis. Ya, betul. Siapa tadi Bu Andi? Oke. Jadi sesuai dengan KD-nya ada kata menganalisa. Berarti di sini menganalisis. Itu jawabannya E, Bu. Jadi itu ya, menganalisis. Jadi dia menganalisa tentang prinsip. Tidak setuju karena media poster hanya dapat membuat siswa sekedar mengetahui informasinya, namun tidak dapat menganalisa prinsip dari benda-benda tersebut. Itu sesuai KD yang disebutkan dalam soal. Begitu ya Bapak Ibu? Gampang ya? Gampang. Kita lanjutkan. Oke, ini TPACK. Kegiatan berbasis TPACK yang sesuai dengan indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke. Berpikir tingkat tinggi itu biasanya C4 sampai C6. Di antara 1 sampai 6, Bapak Ibu bisa mengamati, mendiskusikan, melaksanakan percobaan, mengolah data, membuat laporan, menyelesaikan permasalahan. Kira-kira yang C4 sampai C6-nya itu yang mana?
Mengolah data 4 dah betul. Ada melaksanakan percobaan, mengolah data iya, membuat laporan itu C6. Oke, kalau dari 3, 4, 5, yang Lima. TPACK-nya 3 dan 5. lengkap. TPAC. TPACK-nya lengkap. Berpikir tingkat tingginya Ibu sudah dapat ya, 3, 4, 5. Dari 3, 4, 5 yang TPACK-nya lengkap. Jadi kalau 3 melaksanakan percobaan MELD untuk menemukan hubungan 3 cepat dan pembentukan 5. 3 dan dan tegangan 5. tali secara berkelompok. Berarti secara berkelompok itu adalah pedagogiknya. Kemudian 35. 3 dan 5. 3 dan 5 secara berkelompok. 5-nya membuat laporan tertulis hasil praktikum, gelombang berjalan, gelombang stasioner. Itu adalah kontennya, mempresentasikan dengan LCD. LCD-nya itu adalah teknologinya. Lengkap Bapak Ibu. 5 sama 3 yang lengkap. Jawabannya yang D ya Bapak Ibu. Di sini jelas nggak yang ini? Jelas ya? Yang nomor 3 itu teknologinya yang mana, Bu? Teknologinya adalah percobaan MELD. Oh, Megi. Ya kan, percobaan MELD-nya untuk menemukan apa? Cepat rambat gelombang dan tegangan tali. Secara berkelompok pedagogiknya. Kontennya cepat rambat gelombang dan tegangan tali. Jelas Bapak Ibu? Ada yang perlu saya urai lagi? Boleh dijelaskan lagi, Bu? Oke. Yang nomor 5 itu membuat laporan pedagogiknya, Bu ya? Iya, membuat pedagogiknya, mempresentasikan itu pedagogik. Oh, mempresentasikan. Dengan Bu, melaksanakan percobaan. Melaksanakan percobaan itu apa, Bu? Jadi percobaan MELD, melaksanakan percobaan MELD itu adalah teknologinya. Karena untuk menemukan apa? Untuk menemukan cepat rambat gelombang dan tegangan tali. Itu adalah kontennya. Secara apa? Berarti percobaan MELD ini aplikasi ya, Bu? Kenapa Ibu? Percobaan MELD ini berarti aplikasi ya? Belum. Percobaan MELD itu kalau aplikasinya juga ada, kalau percobaannya menggunakan yang apa realita juga ada. Kalau aplikasi juga ada. Media yang digunakan ya Bu Ya, ya. tadi kan teknologinya percobaan MELD kata Ibu Siti. Iya, kan? betul. Menemukan hubungan cepat rambat gelombang dan tegangan tali adalah kontennya. Itu ya, kontennya. Yang nomor 3 kontennya adalah cepat rambat hubungan cepat Kelompok rambat itu gelombang dan pedagogik, tegangan tali. Pedagogiknya berkelompok. Dari sini sudah jelas, Ibu? Bu, Ibu Siti, jadi Kalau yang nomor ini, Bu Siti, Iya, Bu Messi. jadi teknologi itu bukan hanya aplikasi seperti itu Bu ya. Jadi Bukan. itu merupakan media untuk melakukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan konten tadi Bu ya. Iya. Jadi bisa berupa percobaan kayak gitu Bu ya. Boleh percobaan, boleh aplikasi, boleh teknologi tepat gunanya. Begitu. Iya Bu. kalau yang nomor 5, Bu, yang membuat laporan tertulis itu termasuk apa dia? Membuat laporan tertulis ini ini kan untuk mengetahui C6-nya, Bu. Kalau itu berpikir tingkat tinggi. Membuat laporan tertulis hasil praktikum gelombang berjalan, gelombang stasioner. Ini gelombang berjalan dan stasioner, ini adalah kontennya. Mempresentasikannya itu adalah pedagogik. Dengan LCD itu teknologinya. Paham ya, Ibu? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, saya lanjutkan. Bu, sebentar Bu Siti. Boleh. Berarti ini yang agak meragukan saya itu masalah percobaan MELD ini. Dan
ya MELD ini. Jika seandainya di soal lain ada lagi percobaan yang lain begitu, berarti itu termasuk teknologinya juga. Oke, biasanya dalam percobaan dalam ini ya dalam konteksnya percobaan itu tidak gini. Kita lihat konteksnya. Kalau dalam konteks melaksanakan percobaan MELD, ini apa? Oh, ini alatnya untuk menemukan hubungan cepat lambat gelombang dan tegangan tali. Nah, kadang-kadang tidak kita lihat konteksnya, Bu. Tapi kebanyakan digunakan dalam soal untuk teknologinya. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi ada kata-kata keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau berpikir pada tingkat atau level yang lebih tinggi memerlukan proses pemikiran lebih kompleks, mencakup penerapan aplikasi, analisis, mengevaluasi, mencipta yang didukung oleh kemampuan memahami. Nah, jadi kalau kita C1, bukan C1 ya Bapak Ibu, C4 sampai C6. Nah, kemudian konsep berpikir tingkat tinggi ini dipicu oleh apa? Sebuah situasi belajar tertentu memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak digunakan di situasi belajar lainnya. Kemudian kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Pemahaman pandangan yang telah bergeser. Kemudian keterampilan tingkat tinggi. Nah, tapi biasanya memang dalam soal itu kita menentukan, oh ini keterampilan tingkat tinggi. Maka dia masuk KKO-nya antara C4 sampai C6. Itu di dalam soal-soal yang banyak, soal-soal fisika Bapak Ibu. Makanya hafal KKO itu penting sekali karena banyak sekali soal-soal tentang penilaian dari KDKI. Itu KDKI tujuan, itu KKO juga dipakai. Oke, jadi aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi itu, pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan 3 aspek. Aspek transfer knowledge, yaitu berpikir tingkat tinggi sesuai dengan ranah kognitif, afektif, psikomotor, yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Problem solving itu adalah untuk memecahkan masalah muncul pada kehidupan sehari-hari. Dan dalam soal itu biasanya memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Oh, ini berpikir tingkat tinggi untuk problem solving. Kalau untuk penilaian atau ranah kognitif, afektif, nah itu berarti transfer knowledge. Kuncinya di sana. Kalau untuk kritikal dan kreatif, mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai proses aktif di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Nah, itu contoh berpikir tingkat tinggi secara ada 3 tadi, yaitu transfer knowledge, itu harus tahu ranahnya, ranah kognitif, afektif, psikomotor, kemudian problem solving. Di dalam soal itu, berpikir tingkat tingginya menyelesaikan sebuah permasalahan. Maka berpikir tingkat tinggi dalam ranah problem solving. Kritikal dan kreatif itu mengemukakan bahwa berpikir sebagai proses aktif. Kuncinya di sana ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Indikator atau kisi-kisi ke-84. Untuk mencapai indikator berikut. Menyusun percobaan kelistrikan, pengisian dan pengosongan kapasitor, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, guru ingin menganalisis langkah-langkah pembelajaran fisika yang kontekstual dan berbasis TPAJK sesuai indikator sikap, pengetahuan, psikomotor yang relevan. Langkah pembelajaran yang tepat dipilih guru yaitu nomor berapa, Bapak Ibu?
Oke, nomor berapa Bapak Ibu? A. Melakukan percobaan. B. Menulis percobaan. C. Merencanakan percobaan. D. Mengkreasikan C. percobaan. Yang C. C, Bu. Menganalisis gaya. C ya. Yang C kayaknya. Percobaan A. Merencanakan. 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 Menyusun Melakukan. percobaan. Ini pasangan ya. Bisa. Bisa. Jawabannya yang C, Bapak Ibu. Merencanakan cobaan. Karena di sini ada menyusun percobaan kelistrikan. Berarti kata-kata yang sesuai atau sepadan menyusun itu kan merencanakan Merencanakan. percobaan pengisian kapasitor berikut alatnya. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini ada indikatornya menganalisis langkah pembelajaran fisika yang kontekstual dan berbasis TPACK sesuai indikator sikap, pengetahuan, dan psikomotor yang relevan. Agar seluruh langkah pembelajaran tersebut kontekstual dan berbasis TPACK sesuai indikator sikap, pengetahuan, dan psikomotor yang relevan, maka yang perlu diperbaiki. Kira-kira nomor berapa? Kalau nomor 1, mendiskusikan dan menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dalam kehidupan sehari-hari sudah ada kontekstualnya. Kontennya sudah ada kan, DC, aliran listrik searah, DC. Jadi tidak perlu ditambah konten karena sudah ada. Maka A itu tidak perlu. Nomor 2, merancang dan melakukan percobaan tentang rangkaian listrik arus searah. Baru pedagogiknya ditambah pedagogiknya sudah ada. Merancang dan melakukan percobaan. Kontekstualnya yang C. Iya, betul. Yang C, perlu ditambah apa? Teknologi dan kontekstual. Teknologinya apa? Teknologinya tidak ada di sana Bapak Ibu. Menganalisa data hasil praktek, membuat grafik, menuliskan persamaan grafik dan gradiennya, serta memprediksi nilai output untuk nilai input tertentu. Kontekstualnya tidak ada, teknologinya tidak ada. Jadi yang perlu ditambahkan adalah teknologi dan kontekstual. Jadi jawabannya C. Kita soal seperti ini kita runtut satu-satu. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu, nanti kan Bapak Ibu bisa membaca. Nah ini sudah saya... Bu, nomor yang 3 tuh, maaf ya, menganalisis data hasil praktek. Itu ini ya. Gimana Bu Magdalena? Kan ada menganalisa data. Data Yang apa nomor saja? tadi. Menganalisis data hasil praktek, membuat grafik, menuliskan persamaan grafik dan gradiennya, serta memprediksi nilai output dan nilai input tertentu. Kontekstualnya kan nggak ada kan, kalau kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada kan Bu? Maka perlu ditambahkan. Oke? Oke, Bu. Oke. Lanjut. Guru IPA menggunakan model pembelajaran inquiry dalam materi pernafasan manusia karena dinilai cocok untuk siswa-siswinya dan akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Jika guru ingin menggunakan TPACK dalam pembelajaran, maka dari ilustrasi di atas yang perlu ditambahkan apa Bapak Ibu? Model pembelajaran inquiry ini apanya? Pedagogik. Betul, Bu Messi. Materi pernafasan manusia. Konten. Betul. Teknologinya yang belum ada. Berarti yang nggak ada apanya? Teknologinya. Iya, betul. Jadi teknologinya memang yang tidak ada. Nah, sudah matang ini teman-teman sepertinya. Sip. TPACK-nya kuat sudah. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah
soal ini adalah penerapan dari 8 domain TPACK yang harus dihafalkan. Contohnya seperti ini. Seorang guru fisika menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain. Domain tadi ada 8. Nah, ini nomor 2. Saya ingatkan lagi domain itu di sini di awal-awal kita belajar. Nah, ini adalah domain TPACK ada 8 yang saya sebutkan. Kemudian yang paling jarang digunakan itu dalam soal saya belum pernah menemui nomor 4. Begitu. Nanti Bapak Ibu berarti integrasi TIK dengan apa? Ini adalah soalnya tentang domain. Oke. Seorang guru fisika menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain. Yang C. Memahami materi pelajaran. Memahami materi pelajaran. Ya. Oke, saya lihat ya kuncinya ini. Oke, betul. Jawabannya adalah C, yaitu penggunaan TIK untuk memahami materi pelajaran. Mengemas materi abstrak ke dalam animasi video yang sudah tadi disebutkan. Di sini saya tuliskan lagi. Jadi mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi. Memberikan rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut. Tuh Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke domain lagi. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru fisika menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbangan saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain apa, Bapak Ibu? Penilaian. Penilaian. Yang C, Bu. Penilaian terhadap peserta didik. Penilaian. Oke, coba saya lihat ya Bapak Ibu domainnya itu. Mau yang mana? Itu adalah domainnya adalah mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Yaitu mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online, melaksanakan teleconference, menggunakan video pembelajaran untuk memotivasi peserta didik. Nah, itu adalah strategi pembelajarannya Bapak Ibu. Memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Jadi mengintegrasikan pada domain strategi pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca materi di awal juga. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Jawabannya C, Bu. Jawabannya D. Ya, betul Pak Agus. Jawab strategi pembelajaran. Oke, kita lanjut. Kisi-kisi 87. Materi pembelajaran dan kesehatan K3 dengan TPACK. Ini berdasarkan kisi-kisinya kita. Kegiatan berbasis TPACK disertai K3 dalam mempelajari fisika. Kira-kira nomor berapa? Nomor 1, siswa masuk ke dalam laboratorium harus didampingi oleh guru pembimbing praktikum. Itu hanya K3 saja. Menggunakan baju khusus untuk kerja laboratorium saat melakukan percobaan. Melakukan percobaannya. Ada teknologi. Nah, itu kan K3. Dan 5. Nomor 3, menyiapkan bahan dan alat percobaan. Apa konteksnya? Kalor. Lihat dan pahami alat dan bahan dalam petunjuk kerja setiap percobaan dengan bekerja kelompok, kerjasama. Itu adalah pedagogik. Meletakkan peralatan sesuai dengan posisi alat tersebut, jangan meletakkan sembarangan. K3-nya ada. 35. Berarti lengkap ya Bu, Bapak Ibu? 3 dan 5 Ibu. 3 dan 5 berarti, Iya, Bu. betul. 3 dan 5. Kayaknya ini yang paling panjang ini. Paling panjang. Tapi yang penting 3 mau dan paling 5. panjang mau tidak, teman-teman sudah tahu TPACK-nya di mana. Itu yang paling penting. Oke, saya lanjut. Oh, ini K3. Kecil-kecil sekali. Ini nanti bisa teman-teman ini ya baca. Jadi K3 ini saya ambil
di panduannya laboratorium, ketiganya lab. Dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium itu adalah termasuk K3, tata tertib K3. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, kegiatan berbasis TPACK disertai dengan K3 dalam pembelajaran fisika. Bapak Ibu kalau Maaf Ibu, Pakai dua perangkat. suaranya bergema. Oke, baik. Jadi kalau ada soal seperti ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu jangan langsung mikir satu-satu, enggak, lihat dulu nih. A sampai E, lihat 1 dan 2, enggak usah dipikir, berarti 1 sama 2 itu jelas betul. Apa yang kita lihat? Menggunakan jas laboratorium dan memasuki laboratorium dengan tertib. Kemudian menyiapkan alat dan bahan di atas meja masing-masing kelompok, sama-sama K3. Berarti 1 dan 2 itu jawabannya K3. Selanjutnya kita cari TPACK-nya. Nah, mana kira-kira TPACK-nya? Kita lihat nomor 3. Mengukur diameter suntikan menggunakan jangka sorong dalam kerja kelompok. Kerja kelompoknya adalah pedagogik. Menggunakan jangka sorongnya jadi teknologinya. Yang diukur apanya ini? Ini kan kita kontennya adalah mengukur diameter suntikan. Diameter suntikan. Berarti nomor 3 lengkap TPACK-nya. 1, 2, 3. Yang ada 1, 2, 3 nomor berapa? Ternyata Nomor 8 ya. ACE. Berarti kita harus Yang E. Berarti jawabannya E. iya, jawabannya 8. iya. Menghitung ketinggian masing-masing jarum suntikan menggunakan mistar. Nah, mistarnya bisa teknologinya, pengelolaan data bersama kelompok, pedagogiknya. Pedagogik. Nah, ya teman-teman, Bapak Ibu sudah berarti jawabannya E 1, 2, 3, 8. Oke. Untuk yang 4 itu kita masuk TPACK-nya ya, Bu. Bagaimana Ibu? Yang jawaban 1A dengan E itu kan cuman membedakan 4 dengan 8. Kalau coba kita analisa yang 4 itu, Bu, tidak lengkap ya TPACK-nya. Oke, baik Bu. Nomor 4, menghubungkan kedua suntikan dengan selang plastik dan direkatkan dengan selotip. Pedagogiknya sudah tidak ada di situ, Bu. Ya kan? Iya. Jadi menghubungkan kedua suntikan dengan plastik dan didekatkan dengan selotip. Ini untuk apa begitu? Materinya, kontennya juga kita tidak tahu kontennya. Iya. Nah, kalau 8 bersama kelompok menggunakan mistar mengisi ketinggian jarum suntik. Nah, itu ya. Bu, yang dikatakan konten itu materi, Bu ya? Konten itu materi. Gitu. Kalau kita Karena saya kemarin itu nggak masuk karena ada telat. Oh iya, nanti sama mengikuti ya Bu. Tapi minimal sudah agak paham ya Bu Magdalena. Mohon maaf Pak Agus Dwi Santoso, Iya, di-unmute dulu ya. Ya, suaranya nggak bagus ini. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini mau dilanjutkan atau masih dibahas? Lanjut. Lanjut Ibu. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Soal ini itu di 3 kali UP itu keluar, Bapak Ibu. Soalnya gampang-gampang. Pak Agus, diimutkan dulu, Pak. Oke, dalam pembelajaran tentang fluida dinamis melalui eksperimen, Pak Tarpin berusaha menanamkan kesadaran siswa akan kesehatan dan keselamatan kerja. Pada awal pembelajaran, Pak Tarpin berencana akan menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium.
Langkah pembelajaran berikut kurang tepat dilakukan Pak Tarpen yang mana Bapak Ibu? Oke, jawabannya yang mana Bapak Ibu? Dari Jawabannya yang C. kurang tepat. C dengan C ya. C. Kenapa C? Ya, Jawabannya sudah betul, Bu. Tapi alasannya kenapa? Jadi kan di sana ada merencanakan LPA. Hanya itu enggak Sesuai dengan Karena karakter menanamkan fisika. kesadaran nggak bisa dengan memberikan Ya, tugas merencanakan saja. LKPD, berikan pemahaman membimbing dan kepada kita, Bu. menganimasi siswa dalam kegiatan percobaan itu bisa di lab. Kemudian Bisa sesuai memfasilitasi dengan siswa mengapa terjadi kecelakaan dengan menggunakan alat percobaan Torricelli itu ada di lab. Kemudian menampilkan video berbagai kejadian kecelakaan terkait benda mudah pecah dan bocor itu bisa dilakukan di lab. Tapi kalau membuat makalah Bapak Ibu itu bisa di kelas. Itu kan makalah, tidak ada kaitannya gitu Mas. Jadi jawabannya C, betul. Makalah itu membuatkan makalah terlalu panjang dan itu bisa di kelas. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini indikatornya merancang pembelajaran fisika yang menggunakan prinsip TPACK disertai K3. Tono menuangkan 40 cm3 asam dari sebuah wadah ke dalam sebuah bejana. Ia hanya menggunakan 30 cm3 dari asam tersebut. Hal yang harus dilakukan dengan sisa asam di dalam wadah tersebut. Sisa asamnya kira-kira yang mana? B. B ya. Ya. Botol khusus untuk pengaman. Iya, Bapak Ibu, asam itu kan berbahaya, Bapak Ibu tidak boleh sembarangan. Jadi harus menempatkannya pada botol khusus untuk pembuangan. Nah, ini. Oke. Kita lanjut. Ini soal-soal lab. Dari sekian banyak aturan keselamatan kerja di laboratorium, salah satunya adalah siswa tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium. Apa alasan yang tepat terkait aturan tersebut? B. B ya, Mama. Oke, B, Bu. betul teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Nah, jadi jawabannya B. memang di sana nggak Bagian boleh B. membawa makanan dan minuman. Karena adanya larangan bawa makanan dan minuman ke dalam lab ini merupakan metode sebagai upaya menjamin keselamatan kerja di laboratorium. Jadi aturan ini dibuat karena ditakutkan makanan yang siswa bawa terkena zat kimia berbahaya yang tentunya akan menimbulkan kecelakaan kerja di laboratorium. Jadi alasan yang tepat adalah karena ditakutkan makanan atau minuman yang siswa bawa terkena radius bahan kimia. Oke, betul. Kita lanjut masih dalam laboratorium. Sebuah tabung menampung air mengalami kebocoran. Terdapat 2 lubang di posisi ketinggian yang berbeda. Ternyata dari masing-masing lubang menghasilkan bentuk aliran air yang berbeda. Melihat kejadian tersebut, salah seorang anak menjadi teringat materi fisika yang pernah dia pelajari di sekolah. Ya, dia mulai tertarik untuk melakukan percobaan itu di rumah. Tapi sebelum melakukan percobaan, dia pun mencari informasi di internet dan buku-buku terlebih dahulu sebagai dasar melakukan percobaan. Di dalam metode ilmiah, proses ini merupakan tahap apa, Bapak Ibu? Bacaan pustaka. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah, saya bahas satu-satu, Bapak Ibu. Merumuskan masalah itu kita mencari pertanyaan.
menarik Oh, kalimat pertanyaan dari sebuah Kajian permasalahan. oh iya, Kalau iya, iya. menganalisis data sistem. hasil dari kitab praktikum, kemudian Dari data. datanya dianalisis. Menarik kesimpulan itu ketika sudah analisis datanya sudah ada, semua sudah ada, baru kita tarik kesimpulan apakah sama dengan hipotesis yang diambil. Oke, hipotesis itu adalah membuat jawaban sementara setelah rumusan masalah dibuat. Berarti yang benar itu kajian pustaka. Kalau mencari informasi, buku-buku, referensi, itu adalah kajian pustaka, Bapak Ibu. Mengingat-ingatkan saja, ini materinya ini ada. Kelas 10 SMA, Bapak Ibu ya, kalau nggak salah. Iya, udah lupa Ibu, udah tua-tua. Ya, makanya saya mengingatkan. Jadi kalau memang perlu mau diterangkan lebih lanjut, saya oke. Kalau ini, oke, hanya mengingatkan, insya Allah Bapak Ibu ingat. Jadi pada kasus itu, ditunjukkan bahwa setelah dia menemukan permasalahan, selanjutnya dia dilakukan mencari informasi di internet dan buku-buku yang berkaitan dengan fenomena yang dia lihat untuk dijadikan dasar percobaannya. Mencari panduan-panduan dari berbagai literatur yang mendukung teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian merupakan tahap kajian pustaka. Baik, materi ini hanya mengingatkan Bapak Ibu saja. Saya yakin ini sudah terbiasa. Kita lanjut Bapak Ibu. Pada sebuah kegiatan eksperimen, seorang siswa mencampurkan metanol yang dia ambil dari kemasan berlabel seperti pada gambar. Nah, bahan tersebut akan digunakan sebagai anti beku di dalam eksperimennya. Tetapi pada saat mengambil bahan tersebut, dia menghirupnya karena penasaran dan tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran. Salah satu langkah yang tepat sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan tersebut adalah harus diapakan ini? Korban ke tempat berudara segar. Pindahkan korban ke tempat udara segar. Nah, ini kayaknya sepakat nih. Harus cari tempat dengan udara segar. Iya, betul. Karena itu menurunkan kesadaran. Jadi kalau oke, saya lanjut karena jawabannya betul. Jadi salah satu langkah yang sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan tersebut adalah pindahkan korban ke tempat yang berudara segar. Betul Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pada saat sedang melakukan percobaan di laboratorium, Fania mengambil sampel bahan kimia yang di muka botolnya terdapat label seperti pada gambar. Tiba-tiba tanpa sengaja bahan itu mengenai permukaan kulit tangannya. Langkah pertolongan yang tepat mengenai kecelakaan tersebut. Alirkan air hangat ya pada luka. D. Ya? Yang D. Alirkan air hangat pada luka. Oke, Nah, sepakat nah. yang D ya Bapak Ibu. Ini jadi yang lain itu biasanya kalau pertanyaan seperti ini, kalau dalam kulit nih, kulit tangan alirkan air hangat pada luka. Kemudian jangan sampai melonggarkan pakaian, tapi mana yang terkena itu mana gitu. Oh, jadi luka begitu akibat kena cairan tadi ya. Iya. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini soal yang kemarin. Ini soal yang kemarin nih. Faktor keselamatan kerja sangat diperlukan dalam kegiatan praktikum ketika percobaan suhu dan kalor. Menggunakan pembakar spiritus, ditemukan siswa mematikan api dengan cara menutup api yang sedang menyala. Cara efektif yang harus dilakukan guru pada siswa saat mematikan api yang sedang menyala itu yang mana Bapak Ibu? Dari A sampai E. Bu, Bagian D. C ya. Bagian D. C, Bu. C. Bagian D. C kayaknya. C. Ada yang C, ada yang E. Oh, Ada yang B. C Bu.
Yang paling selamat K3-nya yang paling ada ini ada pada Selamat itu ya D, menyiapkan lap basah. Ya D. Bapak Ibu, ini kita cari yang paling aman untuk siswa. Kemudian gurunya, tanggung jawab gurunya pada saat di ruangan bagaimana. Nah, semua B, siswa diminta untuk mencoba-coba cara yang paling aman mematikan api yang sedang menyala. Itu bahaya. Mencoba-coba yang namanya anak-anak mencoba-nyoba. Itu tidak diperkenankan. Delta. Nah, yang D juga mencoba-coba. Siswa menyiapkan lap basah yang digunakan untuk mematikan nyala api. Kemudian mencoba melakukan pemadaman api menggunakan lap basah. Mencoba itu tidak diperkenankan. Oke. Bagian E. C, Bu. C kayaknya. Bagian E. C, Bu. Kalau C, gurunya ikut bertanggung jawab. Jadi guru mendemonstrasikan cara mematikan api yang sedang menyala dengan cara menggunakan tutup yang sudah disediakan. Tutupnya sudah disediakan. Selanjutnya meminta siswa mempraktekkan dalam pengawasan guru. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab guru dalam membimbing siswa di lab untuk menjaga K3-nya, keselamatan kerja ya, Bapak Ibu. Kuncinya di sana. Kalau E bagaimana, Bu? Guru memberi penjelasan cara mematikan api dengan cara menutup dengan penutup yang sudah disediakan. Hanya menjelaskan. Tapi kalau mendemonstrasikan adalah menjelaskan dengan mencontohkan. Dan meminta siswa mendemonstrasikannya kan, Bu. Nah, itu lebih ke C. Setelah guru mendemonstrasikan, kemudian siswanya diminta mempraktekkan masih dalam pengawasan gurunya. Jelas, Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke, lanjut. Ini juga soal kemarin, Bapak Ibu. Kalau ada seperti ini saya dapatkan dari kemarin. Teman-teman tuh pinter-pinter tuh bisa menemukan soal kayak gini-gini. Kalau saya UP itu saya enggak berani kayak gini. Oke, dalam pembelajaran tentang hukum Archimedes melalui percobaan, Pak Rizal memberikan perhatian khusus pada K3. Pada tahap awal pembelajarannya, Pak Rizal akan menjelaskan tipe-tipe kecelakaan di laboratorium. Langkah pembelajaran Pak Rizal berikut. Yang kurang tepat, ini sama dengan yang tadi, Bapak Ibu. Yang mana, Bapak Ibu? Soal ini muncul dengan berbagai versi, tapi jawabannya sama. Nama gurunya aja diganti. Memberi tugas kepada siswa membuat makalah. Kalau membuat makalah itu tidak di lab, tapi di kelas. Oke, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan dulu. Berarti ini sudah selesai kisi-kisinya kita dari 81 sampai 90. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktunya dapat, Bu. itu tadi saya pending 30 menit. Bagaimana kalau saya bahas Soalnya belum dapat, Bu. kepribadian 1 sampai 30 sampai 20? Apanya Pak yang belum dapat, Pak? Soal-soalnya kita belum dapat. Nanti saya share Pak di grup setelah Oh, gitu. pembelajaran. Gitu. Ya, setelah pembelajaran itu saya share. Karena memang isinya adalah tips dan trik, Bapak. Jadi tidak bisa saya share, harus ketemu saya langsung bagaimana cara mempelajari PPT-nya ini, baru kemudian saya share. Harus Yang langsung kemarin pelajari. juga, Bu. Begitu. Yang kemarin? Yang Kenapa, kemarin Bapak? sudah, Bu. Sudah, Sudah. Pak. Sudah. Sudah. Ini. Kayaknya sudah saya japri juga ke Pak Afrusa itu. Oh iya. Nanti dilihat lagi ya Pak, dipelajari Iya. betul. Kalau rekamannya Bapak Ibu masih sampai saat ini mungkin karena internet saya seharian di rumah bermasalah. Jadi saya rekamannya nggak bisa langsung bisa upload begitu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Oke, saya mumpung waktunya ini kayaknya masih semangat. Bapak Ibu masih semangat enggak ini ya? Masih, Bu, masih. Cuma jaringan tidak stabil, Bu. Jaringan tidak, Bu. Tidak stabil. Oke, kalau masih semangat kita lanjut
Oke, apakah sudah share screen saya tampak, Bapak Ibu? Ya, Bu. Bapak Ibu, Sudah, soal Bu. pedagogik Udah. kepribadian ini, itu kuncinya dalam menyelesaikan soal ini, kita itu adalah guru. Tanggung jawab guru adalah mengajar. Intinya itu. Jadi kalau kita bisa memberikan bantuan kepada siswa adalah memberikan tambahan jam mengajar. Nah, kuncinya di situ Bapak Ibu. Kadang karena soal-soal seperti ini baik semua. Oke. Ini soalnya masih gampang. Oh, kisi-kisi nomor 1, sikap nasionalisme. Pak Doni mendapat amanah untuk membaca teks pembukaan Undang-Undang 45. Di waktu yang bersamaan sang istri melahirkan. Sikap Pak Doni adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? B. Harus mendulukan dulu. B yang B, Bu. B, Bu. B. Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini, tidak boleh melempar tanggung jawab kepada siapapun. Jadi tidak boleh melempar tanggung jawab kepada siapapun, Bapak Ibu. Kita perannya sebagai apa? Melaksanakan tugas membaca undang-undang terlebih dahulu, mendampingi istri kemudian. Kalau yang lainnya kan menemani istri, menjalankan tugas, memilih untuk menemani istri juga tidak boleh. Kemudian melimpahkan tugas ke siapapun juga tidak boleh. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Betul Bapak Ibu. Ini sepertinya saya hanya membuka kenangannya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? B. Oke, Bu. Oke, B. B ya. B ya? B. Jadi kalau ada seperti ini, berarti pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah ya, menerima sejumlah keputusan kelompok, kemudian melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jadi lebih kepada Introspeksi itu perannya kita ya Bapak Ibu. Dari diri. Kuncinya di sana, perannya kita. Sikap patriotisme, kisi-kisi nomor 3. Dalam melaksanakan pembelajaran melalui pemberian contoh keunggulan bangsa Indonesia. Kuncinya ada keunggulan bangsa Indonesia. Maka tindakan guru yang paling tepat. Tindakan guru yang bisa dilakukan di kelasnya. Kira-kira yang mana A sampai E? Memotivasi C. untuk selalu mencintai C. produk dalam negeri. C. Produk dalam negeri. Ya, tindakan guru yang paling tepat di dalam kelasnya ini Bapak Ibu. Peranan kita sebagai guru. Jelas ada kata memotivasi untuk mencintai produk dalam negeri. Bu, kenapa tidak mengkampanyekan cara hidup sehat di daerah rawan penyakit? Tidak. Karena lebih mana keunggulan bangsa Indonesia. Menyatakan kekaguman tidak menyatakan saja. Memuji tidak hanya memuji. Menunjukkan tataran tidak. Tapi memotivasi siswa untuk selalu mencintai produk dalam negeri. Perannya kita sebagai guru. Kalau memang dipilih kayak gitu kadang bingung Bapak Ibu karena betul bagus semua. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ketika guru mendapatkan penugasan di daerah terpencil dalam suatu wilayah Indonesia, maka tindakan yang menunjukkan kecintaan pada profesinya yang mana Bapak Ibu? Profesinya sebagai guru Bapak Ibu. Bagian B. B. Sebagai guru itu kita apa sih? Sebagai guru itu kita tugasnya adalah mengajar. Bagian E. Sebagai guru kita mengajar. Berarti garis mana yang mengajar itu adalah
Mengajar dengan tekun di daerah terpencil sebagaimana mestinya. Jadi lebih kepada tugas kita sebagai guru. Jadi biasanya soal-soal seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, antara satu dengan 8 orang satu dengan yang lainnya kadang berbeda. Tapi kemarin saya ketika guru penggerak juga mendapatkan soal-soal seperti ini. Kuncinya ya satu, perannya kita sebagai guru apa? Tanggung jawabnya kita sebagai guru apa? Tugasnya guru itu apa? Oke, salah satu bentuk tindakan guru dalam memperlakukan siswa sesuai prinsip kesederajatan dan persamaan. B. Urus kelas itu pada kriteria tertentu. Semua siswa diberi nilai di atas kriteria ketuntasan. Kalau siswanya nggak masuk, Pak. Memberikan teguran kepada siswa yang terlambat. Ya, D. Oke, hampir benar itu tadi. Ada yang jawab benar? B. Jawabannya D, Bapak. Oh, kenapa? Satu ya, pengurus kelas ditentukan dengan kriteria tertentu. Ini adalah, ada kata kriteria tertentu, itu adalah tidak sesuai dengan prinsip kesederajatan dan persamaan. Semua siswa diberi nilai di atas kriteria ketuntasan. Kriteria itu juga tidak sesuai dengan prinsip kebersamaan. Begitu. Memberikan layanan lewat ketua kelas. Harusnya semua siswa bisa tanpa ketua kelas. Kesempatan mengulang hanya pada siswa yang lemah. Seharusnya yang mau lemah, mau tidak yang lemah mempunyai adalah kesempatan yang sama. Yang D jawabannya Bapak. Ibu. Paham ya di sini ya? Pokoknya kalau ada persamaan, kesederajatan, kriteria-kriteria itu sudah tidak ada. Oke, saya lanjut. Di tasnya itu, Mbak. Oke. Guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah. Maka ketika diundang rapat kenaikan kelas, hendaknya dapat yang mana Bapak Ibu memperjuangkan siswa, semua siswa dapat naik kelas karena perkembangan siswa tidak sama, menjaga netralitas dengan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama, bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah perwaliannya, mengikuti keputusan kepala sekolah untuk naik tidaknya siswa dalam suatu jenjang kelas, ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya siswa. Perannya guru, Bapak Ibu, yang mana? Tanggung jawab sih ya. Tanggung jawab siswa yang berada di bawah perwaliannya. Hanya cuma wali kelas. Berarti Ya. hanya kelasnya saja. Oh iya, wali Yang kelas. lain dia Oh nggak iya. peduli. Memperjuangkan semua siswa dapat naik kelas karena perkembangan siswa tidak sama. Jadi siswa yang nggak masuk lama itu juga naik kelas ya Pak? Bu. Iya. Ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya siswa dalam forum. Kita sebagai guru mau itu adalah siswa kita, wali kita, anak kita sebagai wali kelas atau tidak. Yang penting kita mengajar ada data siswa tersebut seperti nilainya, kemudian kehadirannya di kelas. Nah, kita sebagai guru ikut memberikan keputusan, Bapak Ibu. Perannya kita sebagai guru ya Bapak Ibu, kuncinya di sana. Jadi jawabannya E. Oke, saya lanjut. Negara Indonesia mempunyai kekayaan dan keragaman hayati yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Seorang guru mempunyai peran yang sangat strategis untuk ikut serta dalam pelestarian alam Indonesia. Contoh tindakan guru dalam pemilihan model pembelajaran yang mendukung kelestarian alam Indonesia adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? Jadi alam itu digunakan sebagai apa Bapak Ibu? Jadi lingkungan yang sesuai saja dalam pembelajaran yang relevan. Ada jawabannya A. Ada yang lain. Oke. Menjadikan lingkungan alam sebagai sumber belajar dalam pembelajaran, ada kata-kata yang relevan
Karena kadang-kadang pembelajaran di alam tidak semua relevan Bapak Ibu untuk kita ajarkan. Contoh pembelajaran di alamnya mengenai tata surya. Anak-anak kan tidak tentu. Dari tata surya kan biasanya kita lebih kepada menggunakannya video pembelajaran. Jadi yang relevan. Kalau lingkungan alam tentang biasanya kita ada mengajarkan komponen biotik dan abiotik cocok. Memberi tugas kepada siswa berupa penelitian lingkungan hidup agar timbul kepekaan lingkungan juga tidak. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di alam terbuka untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan. Tidak semua guru bisa melakukan itu ya, karena satu mapel dengan mapel lainnya berbeda. Memastikan bahwa siswanya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ini tidak masuk dalam pembelajaran, tapi masuk ke kurikulum namanya kalau sekarang. Mencantumkan tujuan sikap peduli lingkungan untuk setiap kegiatan pembelajaran juga tidak. Nah, jadi ada kata-kata yang relevan, kuncinya di sana. Maka jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan kisi-kisi nomor 8. Pendidikan menghadapi tantangan akibat dampak dari globalisasi. Suatu hari, Anda secara tidak sengaja mendengar peserta didik membicarakan budaya asing. Dari topik pembicaraannya terlihat bahwa mereka sangat mengagumi budaya asing tersebut. Tindakan yang sesuai untuk masalah tersebut, Bapak Ibu. D. Ya? D, Bu. B atau D, Bu? D. Delta. Delta. D. Menasehati. D. Nah, kalau ada globalisasi seperti ini, pasti ada yang namanya kata-kata selektif, menyaring informasi. Nah, itu. Oke, lanjut. Materi sikap berwibawa. Seorang guru wajib memiliki sifat berwibawa di dalam maupun di luar sekolah. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru ketika diprotes oleh wali murid tentang pemberian nilai yang dianggap tidak adil. Kira-kira Anda, Bapak Ibu seorang guru, apa yang bisa dilakukan? B. Mengemukakan fakta dan alasan Mengemukakan, secara objektif. fakta secara objektif. Oke, betul. Jangan sampai merubah apa yang sudah Bapak Ibu berikan. Oh, saya salah. Nah, itu sudah tidak berwibawa. Tapi Bapak Ibu ketika membuat nilai itu jelas sudah berdasarkan fakta dan alasan yang secara objektif kan pasti kita memiliki daftar hadir, nilai harian, belum nanti nilai proyek itu dasarnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Kisi-kisi nomor 10. Sikap berwibawa, Mas Yan. Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah apa, Bapak Ibu? Dari A sampai E, yang menyatakan Anda sebagai guru peduli terhadap siswa tersebut. B. Panjang aja, Bu. B. Yang mana, Bapak Paling Ibu? panjang. Yang paling B. panjang. Yang B. paling B. panjang. D. Iya, biasanya kalau Bapak Ibu lihat YouTube ya, kemudian ada di situ punya Pak I Gede, yang saya senang juga melihat YouTube-nya beliau, biologi ya, dosen biologi itu. Itu mesti ada, kalau itu, tapi saya menyampaikan ke Bapak Ibu, itu bisa kalau jawaban tuh paling panjang itu untuk peserta ya Bapak Ibu. Itu paling panjang masih bisa diterima, kalau sudah nggak mentok nggak bisa. Oke, betul. Mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Jadi biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. Betul Bapak Ibu, itu bentuk kepedulian guru. Kita lanjut Bapak Ibu. Sikap tegas. Oke. Satu siswa di kelas Anda ketahuan mencontek waktu ulangan. Padahal siswa tersebut adalah anak dari tetangga Anda. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah, kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Ini banyak pengisiannya pro dan kontra ini. A.
Oke. Pak Herudin. Yang lainnya? D. Yang? D. D ya. E. D. Eh. E. C. Bagian C. C. Memang ini jawabannya beragam Bapak Ibu. Setiap saya mengajar di kelas-kelas itu jawabannya beragam Bapak Ibu. Tapi saya kasih jawabannya Bapak Ibu. Oke. Satu siswa di kelas itu Anda ketahuan mencontek waktu ulangan, kan tahu diambil. Kemudian di depan tuh dengan memberikan memperlihatkan apa yang diambil kan mesti teman-temannya lihat. Diingatkan semua dalam satu kelas. Anak-anak harus jujur ya dalam mengerjakan ulangan, jangan mencontek. Nah, itu biasanya anak-anak sudah terpukul, itu cukup begitu. Kalau meminta siswa untuk menghadap setelah ulangan selesai dan memberikan sebuah tugas tambahan, sekarang kan tidak diperkenankan itu. Mencatat tindakan siswa yang mencontek ketika ulangan dalam berita acara itu juga suatu hukuman ya Bapak Ibu. Menurut yang kenapa jawabannya yang A? Jawabannya yang A itu sudah memberikan teguran di depannya teman-teman. Nah, itu sudah cukup. Begitu. Kalau E gimana, Bu? Kalau yang Meminta option siswa E. untuk menemui guru setelah ulangan serta memberinya nasihat. Biasanya anak kan nanti di depan teman-temannya, nanti ya menemui ibu ya di setelah pembelajaran ini selesai, maka akan dianggap oleh teman-temannya itu sebuah ini Bu, hukuman. Nah, itu. Jadi Karena cukup. kita tidak boleh memberikan hukuman ya. Iya, sekarang ya Bu, kumur Siap. ya. Restitusi ya. Ya, ada segitiga restitusi yang perlu kita lakukan, tapi tidak di depan, maksudnya itu tidak di depan, tidak mempermalukan, tidak memberikan hukuman, atau poin-poin itu sudah mulai harus dihilangkan. Oke. Ibu ini guru penggerak berarti ya, tahu segitiga restitusi. Sedang pendidikan, Bu. Oh, alhamdulillah. Pendidikan mulai materi berapa, Bu? Sekarang modul 2.3. PPG terus masih ini ya. Iya, itulah Bu, double Nah, sekarang kerja saya, Bu. luar biasa, Bu. Lanjut semangat. Iya, makasih. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu di materi nomor 12, yaitu sikap tegas. Nah, pada saat mengerjakan soal-soal latihan, seorang siswa bersikukuh dengan pendapatnya yang berbeda dengan teman-teman sekelasnya. Dalam kondisi seperti ini, tindakan guru hendaknya bagaimana? Peran Anda seorang guru, Bapak Ibu. D ya. Yang mana Bapak Ibu? Coba di D. Kita. D. D. C itu tidak, karena ada kata menyalahkan pendapat siswa yang enggak. Delta. Bertanggung jawab. Ada? Meminta Delta. status. Berarti Iya. yang mana Bapak Ibu? Bagian D. Tadi benar, sudah ada yang D. kata-kata dapat dipertanggungjawabkan. Iya, D. Kuncinya di sana. Jadi membenarkan siswa tersebut kalau memang alasannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tidak, jadi itu dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai kebenaran Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai atau kita dulu nyebutnya karakter, dapat dipertanggungjawabkan tindakannya. Gitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Saat menjadi petugas tata tertib, seorang guru mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Reaksi Anda seandainya menjadi guru tersebut adalah, Bapak Ibu kalau berkaitan dengan ini, Bapak Ibu lihat aja poin itu sudah tidak ada, poin pelanggaran. Jadi kalau poin-poin itu sudah dianggap tidak ada. Jadi jawabannya Bapak Ibu yang tidak ada poinnya. Iya. Kan semuanya ada poin. Nah, jadi jawabannya itu adalah menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan di jam sekolah dan diikuti pembagian peran dalam memperlakukan peserta didik tersebut agar tidak meninggalkan sekolah saat jam pelajaran. Jadi kita kan sebagai gurunya ini, guru petugasnya kan,
Nah, ketika guru petugasnya itu menyampaikan kepada walinya, BK-nya, kemudian mengambil peran apa yang bisa kita lakukan agar siswa tersebut tidak meninggalkan saat jam pelajaran, meninggalkan sekolah saat jam pelajaran. Jadi kita tidak ada poin-poin sekarang Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk apa? Kan guru itu mempunyai 4 kompetensi dasar, pedagogik, profesional, sosial. Bagian E. Yang mana Bapak Ibu? Bagian Mempelajari. Pelajari anak istiadat stop pada sekolah. Iyalah. Bagian E. Betul, itu adalah salah satu kompetensi guru adalah bersosial. Nah, betul Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa membaca lagi, itu ada di modul berapa kalau nggak salah ya. 4 apa 3. Modul 1 sepertinya ada. Modul 1-nya pedagogik yang di-share di tim PKB-nya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Pada saat jam istirahat sekolah, ada salah satu siswa menemui Anda yang meminta dijelaskan materi pelajaran sebelumnya. Karena ia belum paham. Sebagai guru, tindakan yang Anda lakukan adalah apa? Nah, ini adalah sikap samapta. Samapta itu adalah melakukan kebaikan peran kita sebagai guru dengan segera. Memberikan pertolongan segera. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? B. D. A atau B? B. B. Karena kalau samapta itu segera. B. Kuncinya ada kata segera. B. Iya, jawabannya yang B. Padahal A sama B itu hampir Bagian B. mirip. Perbedaannya adalah di segera. Jadi segera menjelaskan materi sesuai permintaan B. siswa yang diminta. Gitu. Itu adalah kuncinya dari samapta. Nomor 17, sikap kesepenuh hatian. Dian, siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pada kurun waktu 4 semester, di setiap akhir semester, prestasi belajar Dian menunjukkan penurunan. Bahkan jauh di bawah rata-rata kelas. Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi Dian itu apa? Guru Bapak Ibu ini. C mungkin Bu. Bapak Ibu, biasanya soal seperti ini lihat. Kalau di soalnya ada prestasi Diannya sih yang menjadi pokok permasalahan. Oh, prestasi Diannya itu menurun. Nah, A sampai E itu yang membicarakan tentang Bagian prestasi B. yang mana? B, Bu. Yang membicarakan tentang prestasinya yang mana? B. Yang Bagian B. B. yang mana? Yang B, Bagian Bapak B. Ibu. Ah, Jadi B. kalau ada Apa seperti mendengarkan ini ya Bapak prestasi? Ibu, ada seperti ini. Kesulitan belajar. Kemudian apa? Apa prestasi belajar menurun? Apa kehadirannya tidak ada di kelas? Apa aktivitasnya di kelas bagaimana? Nah, di A sampai E itu kan mesti benar-benar tuh jawabannya. Yang membicarakan prestasi, kalau di atas soalnya prestasi, maka jawabannya yang B. Kalau yang di atas membicarakan ketidakhadiran Dian, maka cari Dian tuh berkaitan dengan ketidakhadiran. Begitu ya Bapak Ibu. Itu mempermudah karena soal seperti ini tuh A sampai E itu jawabannya hampir sama-sama. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda terlibat diberi tugas untuk menanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait kegiatan tersebut. Sebagai guru, tindakan yang akan Anda lakukan. D. D. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar. D. Iya, karena kita kan sebagai guru, Bapak Ibu, tidak boleh harus loyal terhadap sekolah, atasan, teman sejawat, dan anak-anak peserta didik. Tidak boleh menolak. Menolak itu tidak boleh, Bapak Ibu. Menolak, kata menolak nggak boleh.
Kemudian menerima, mengusulkan orang lain itu melepas tanggung jawab. Jawabannya yang D. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Sikap kemurah hatian Mas Yan. Di musim hujan seorang siswa beberapa kali tidak memakai seragam sekolah karena hari sebelumnya kehujanan dan belum kering sampai pagi harinya. Nah, menghadapi kondisi siswa tersebut, tindakan guru sebaiknya bagaimana? Harus ada solusi sebagai guru. Nggak boleh membiarkan siswa itu, tidak boleh. Berarti tidak peduli. Apalagi menegur. Mengajak orang tua. Ya, D. membiarkan, memberi sanksi itu tidak boleh. D. Berarti yang D, mengajak orang tua siswa mencari solusi terkait pakaian seragam yang hanya satu setel. Jadi guru untuk saat ini Bapak Ibu tidak boleh memberikan sanksi, tidak boleh juga membiarkan, begitu. Memberikan sanksi, menegur, nah itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. D. Mengingatkan nggak boleh juga, Bu. Yang mengingatkan itu nggak boleh juga. Yang mana Ibu? Mengingatkan agar ke depan siswa tidak mengulang lagi hal yang sama. Kenapa ini tidak dipilih Bapak Ibu? Karena tidak ada solusinya, hanya mengingatkan saja, tidak dibantu dengan solusi. Jadi kalau bisa kita lebih utama kalau ada itu punya solusi untuk anak, permasalahan siswa. Kayak kita itu seolah-olah jadi orang tuanya mereka Bapak Ibu. Menuntun kodrat alam, kodrat zamannya mereka anak-anak. Oke. Nomor 19 ya Bapak Ibu, sikap kemurah hatian. Sebagai seorang guru, jika Anda menemukan siswa yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui karena terkendala oleh biaya yang tidak terpenuhi, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah kita cari solusinya Bapak Ibu. Kita seorang guru, tugasnya kita apa? Kita seorang guru, tugasnya kita apa untuk membantu siswa? Pelajaran tambahan. Iya, kita tugas pokoknya adalah mengajar. Berarti adalah yang memberikan memberi pelajaran tambahan, kalau mampu mencari solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Begitu. Oke, kita lanjut. Kisi-kisi yang terakhir. Kisi-kisi nomor 20. Seorang pendidik merupakan penolong alami yang memiliki kepedulian terhadap siswa. Pendidik juga sebagai penolong profesional. Sikap yang menggambarkan pendidik sebagai figur yang peduli profesional. Bapak Ibu, fokus sama tugas pokoknya kita soal ini. Perannya kita sebagai guru profesional. Guru. Bersedia memberikan jam pelajaran tambahan. Guru, iya, sebagai guru. Bu, kenapa nggak membimbing siswa sih? Nah, oke. Tugas pokoknya kita adalah mengajar. Yang pertama itu mengajar. Ketika kita membimbing siswa mengikuti perlombaan, tidak semua bisa satu kelas, hanya 3-4 siswa. Itu adalah kalau kita itu masih sunnah tingkatannya. Jadi tugas tupoksi kita adalah mengajar. Jadi bersedia memberikan jam pelajaran tambahan bagi siswa. Itu adalah perannya kita sesuai dengan tugas pokok guru yang profesional. Oke, jawabannya D, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Gampang ya. Bu, jadi intinya kalau untuk menjawab soal-soal yang seperti ini itu kita tidak boleh idealis ya. Tidak boleh gimana, Bu? Tidak boleh idealis. Tidak boleh loyal. Idealis. Idealisnya seperti apa, Bu? Ya. Seperti Bapak tadi yang disuruh baca undang-undang, kemudian istrinya melahirkan gitu. Kalau kalau kita lihat di keseharian pasti lebih mementingkan istri gitu, Bu. Oke. Jadi memang kalau
kalau kita itu kalau saya lihat ini ya, ini kalau Bapak Ibu P3K, Bapak Ibu ada namanya nanti MOOC. MOOC itu mengambil seperti kalau kita PNS itu ada diklat prajabatan. Nah, MOOC itu sama seperti itu. Di dalam MOOC materinya adalah seperti ini, warnanya kepribadian, wawasan kebangsaan. Jadi di sana kita sebagai guru itu harus mementingkan kepentingan negara dulu, baru keluarga, gitu kan Bapak Ibu. Jadi kalau ada seperti itu kita dulu, baru perannya kita selanjutnya adalah istri yang sakit. Biasanya istrinya melahirkan, kalau enggak anaknya yang sakit. Soalnya hanya diganti sekitaran itu saja Bapak Ibu, tapi sama konsepnya. Kalau soalnya diganti, Bu. Padahal Bu cuma baca undang-undang Bu ya. Padahal kan cuma baca undang-undang. Sebenarnya boleh diwakilkan kan. Kecuali boleh memang Bu, kita seorang harus PNS, guru. Ini kan Bapak Ibu masih belum PNS, tapi kan mau menjadi abdi negara kan, mendapatkan sertifikasinya. Jadi kita seolah-olah ya sama seperti PNS. Bu, Jadi kalau harus soalnya maaf, Bu. Mau negara tanya, Bu. nomor 1. Gimana Pak Afrusa? Ya, mau tanya. Misalnya soalnya itu bukan berkenaan dengan keluarga kita, tapi ada orang ditabrak, orang itu sekarat gitu. Terus kita ada tugas untuk melakukan upacara bendera. Mana yang harus kita utamakan? Apakah kemanusiaan atau? Baik, kalau berdasarkan wawasan kebangsaan ya yang saya pelajari, sumpah jabatan yang kita PNS, P3K, nah itu sama. Jadi kita tetap ketika membaca undang-undang nih, tetap membaca undang-undang meskipun ada yang kecelakaan. Perannya kita ya. Kalau orang lain kan bisa ditolong orang lain, tapi yang dimaksud tuh kita. Membaca undang. Setelah selesai kita lari menolong mereka. Perannya kita. Jangan biarlah saya membaca undang-undang, ada yang bantu yang lain. Nah, itu enggak boleh. Jadi soal itu adalah perannya kita. Biasanya kayak gitu, ada anak sakit, kecelakaan anaknya kan tadi istri. Awal kita disuruh membaca undang-undang. Ya kita membaca undang-undang dulu, baru mengurusi anaknya. Oke. Apalagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nanti setelah ini insya Allah saya share, kalau PPT itu bisa saya share cepat Bapak Ibu. Kalau rekaman saya pasti ada ini. Yang kemarin juga ada, tapi ya internet 1 hari, mohon maaf 1 hari ini memang bermasalah. Jadi saya kesulitan tuh untuk mengupload terus mengedit, itu agak lama. Kalian kalau internetnya sudah bagus. Kalau soal-soal yang seperti tadi sih insya Allah bisa. Cuman kalau yang soal-soal pedagogik yang hari sebelumnya itu yang meragukan. Insya Allah nanti bisa Bu Yuni. Jadi kan mesti di dalam soal pedagogik PPT yang saya sampaikan itu ada materinya sedikit, kemudian ada tipsnya untuk menjawab. Nah, nanti bersabar dulu. Kalau sudah dipelajari, kemudian nanti kita ketemu masih 2 kali ya 3 kali, kita pelajari itu kisi-kisinya. Kalau sudah, saya akan ngasih 1 hari, insya Allah 1 kali, semoga ada waktu. Jadi saya langsung ngasih soal yang tahun kemarin ke Bapak Ibu. Coba dikerjakan. Itu nanti kalau Bapak Ibu sudah, konsepnya sudah ada, itu lancar ngerjakannya. Karena hampir mirip-mirip kok, soalnya tiap tahun tuh saya lihat sama, tiap tahun tuh soalnya sama. Memang ada polanya. Yang penting KKO-nya Bapak Ibu harus hafal. Karena itu KKO nanti di penilaian ada menguraikan KD, kemudian IPK, tujuan, ada kan itu KKO-nya. Oke, apalagi Bapak Ibu? Apakah sudah? Ini kayaknya sepertinya Bapak Ibu capek ini seharian ya. Minum vitamin Bapak Ibu. Jangan sampai ketika UP Bapak Ibu sakit. Itu banyak teman-teman seperti itu. Mungkin karena mau menghadapi UP terus stres. Itu ketika UP-nya sakit. Itu banyak. Ada yang mengundurkan diri. Ada yang menunda. Semoga sehat semua Bapak Ibu. Dijaga makannya. Dijaga vitaminnya. Ini barusan selesai PPL, Bu. Nah itu Pak, benar Pak Agus ya, kalau PPL itu kan kameranya harus siap, anak-anaknya harus siap, dikondisikan. Habis ngedit juga tadi.
Nah, harus Sampai itu juga. ada acara Pokoknya di sekolah. ya pokoknya disemangat Bapak Ibu, dilakukan semuanya, permintaannya apa, dilengkapi. Saya yakin kalau Bapak Ibu lengkap ya, meskipun ada kesalahan videonya kurang lengkap sedikit, kurang apa, itu tidak masalah. Biasanya dosen itu kalau kampus mungkin apa, kalau tidak nemen-nemen ya, salahnya itu tidak nemen-nemen lah menurut saya, itu pasti lulus. Kalau kampus itu tidak bisa menolong itu adalah UP, karena langsung dari pusat nilainya itu. Jadi kalau mungkin apa, insya Allah kalau Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan terlalu, biasanya kan ada indikator penilaian. Kalau sudah dilakukan semua, insya Allah UKIN itu lulus. Bu, katanya UP itu 60-40 ya, 60% 40%, pedagogiknya 60, profesionalnya 40%. Apa benar ada yang bilang seperti itu? Oke, kalau kisi-kisi, saya ngomongnya kisi-kisi ya Bapak Ibu. Saya ini kisi-kisi itu 1 sampai 20 itu adalah kepribadian, soal kepribadian yang sudah kita bahas itu. Itu termasuk pedagogik. Nah, sedangkan 21 sampai 30 itu adalah pedagogik. 31 sampai 80 itu adalah profesional. Profesional itu 50. Kalau kita itu 70. Pedagogik itu 70. Nah, Bapak Ibu, ada soal seperti ini. Jadi tim penilai itu membuat 4 paket soal. 4 paket soal itu sudah sesuai kisi-kisi nih. Tapi ketika sudah diacak di aplikasinya Bapak Ibu, ada Bapak Ibu itu dapatnya banyak menghitung. Itu ada. Ada Bapak Ibu yang hanya pedagogiknya banyak, profesionalnya hanya berapa soal 30. Ada juga seperti itu. Oh, nggak pasti Bu ya? Ya, makanya saya nggak mau ngajari teman-teman terus, ayo kita bahas soal saja yang tahun kemarin ya. Enggak, harus sesuai kisi-kisi. Nanti, kan mesti berharapnya soal yang dipelajari itu keluar. Tapi kan kalau ternyata kita sudah soal yang dipelajari hafal, kisi-kisi materinya, konsepnya tahu, begitu, insya Allah lancar lah. Iya. Betul. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi betul. Jadi kadang-kadang TPACK tidak keluar sama sekali. Waktu saya UP, saya tidak menemui 1 soal TPACK. Dan menghitungnya saya hanya 15 soal. Yang lainnya pedagogik semua Bapak Ibu. Dan saya memang sudah belajar pedagogik begitu. Jadi lancar alhamdulillahnya di sana. Ada teman saya yang menghitung semua dapatnya. Ada seperti itu. Semoga nanti Bapak Ibu mendapatkan yang Bapak Ibu senangi. Yang Bapak Ibu mampu. Yang pedagogik aja lah. Nah, ya Bapak Ibu, saya mampunya profesional, ya profesional. Saya mampunya pedagogik, ya Allah, gitu. Siapa tahu dapat pedagogik. Makanya kita belajar memang 15 hari ini ini ya, dimaksimalkan. Nanti mau ujian, kita minta doa anak-anak yatim sebagai bentuk ikhtiar kita ya Bapak Ibu. Belajar sudah, semua sudah. Mungkin dengan doanya anak yatim, yang semula nilainya itu kurang bisa naik. Begitu. Amin. Karena kesibukan Bu ya ini, saya belum sempat lihat jadwal. Kita kira UP-nya itu tanggal berapa Bu kalau ada? Kalau dilihat dari surat edaran itu yang semula itu tanggal 30 Desember sampai 30 November sampai 10 Desember Bapak. Tapi biasanya kadang tepat, kadang diundur begitu. Oh gitu. Nanti ada biasanya 1 mingguan kan kita dari LPTK juga akan mendapatkan ini ya kita panduan untuk daftar. Kalau Bapak Ibu UP yang baru, yang retaker nanti membayar 200.000. Kalau Bapak Ibu UP yang masih baru tidak akan dipandu nanti apa saja yang perlu diupload, kemudian nanti aplikasinya apa yang dipakai. Nah, pakai yang aplikasi kemarin atau aplikasi baru, diikuti saja Bapak Ibu itu. Itu biasanya seminggu atau 2 minggu menjelang UP. Kalau itu belum ada, berarti akan ada pengunduran. Biasanya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu diundur, yang penting lulus. Amin. Sudah ada jadwalnya, Ibu. Sudah keluar Bu jadwalnya. Jadwalnya sudah keluar, jadi tanggal berapa Ibu? Kalau UP itu tanggal 9 sampai tanggal 10.
Oh, berarti Berarti tanggal 9 Ya. sampai tanggal 10. 2 Kita hari. tanggal kalau fisika tanggal 9 atau tanggal 10 belum tahu ya? Ya, mungkin dibuat 2 sesi kali ya, Bu. Biasanya tapi kalau fisika se-Indonesia Raya itu sama sesinya. Sama 2 sesi. 10, sesi 4 semua. Biasanya seperti itu. Itu ya, Bu. Yang penting Bapak Ibu menyiapkan ya, Bapak Ibu menyiapkan kesehatannya, menyiapkan mentalnya, menyiapkan waktunya, ada waktu untuk belajar Bapak Ibu, meskipun suhu Ibu seperti apa. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu, kita sharing ini. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita ketemu lagi, kita akan membahas kisi-kisi 91 sampai 100. Kalau kita nutup waktunya ya sampai lebih lah, sampai saya pengen 1 hari pokoknya harus ada kita membahas soal tahun kemarin dengan kondisi Ibu sudah siap, materinya sudah ada. Ingat nih, materi siap kisi-kisi sudah. Nah, baru nanti saya drill soal, kita lihat soal tahun kemarin. Bapak Ibu benar berapa ya kira-kira seperti itu. Materinya sudah nggih, Bu? Maaf, tanya Bu, saya belum Kenapa, sempat Pak? cek. Materinya sudah dikirim nggih, Bu? Kalau materi pembelajaran itu setelah pembelajaran saya kirim filenya. Kalau internet saya lancar, nanti saya kirim rekamannya di grup. Yang kemarin itu saya share di grup kayaknya. Sudah semua Bapak Ibu? Ya, kemarin HP saya rusak, Bu. Jadinya. Oh, nanti kalau ada japri saja, Pak. Japri ke saya ya. Oke, siap. Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, silakan beristirahat, dijaga kesehatannya. Kita ketemu lagi pada sebentar Bu Siti. Boleh Bu Yuni. Maaf, kamera saya nggak buka karena pengaruh sinyal. Kemudian ini Bu, untuk besok kita Ya, Bu Yuni belum di-unmute, Bu Yuni. besok sore kita nggak ini kan, nggak live kan? Ya, Nggak Zoom betul. kan? Besok sore Ya. diganti karena ada teman-teman yang melakukan Ya, benar. pembahasan tryout kayaknya, Bu Dwi Ratna dan teman-teman. Nah, ada sebagian pembahasan tryout, maka akan diganti hari Jumat depan. Ya, Jadi baik. minggunya tetap ketemu Pak Holivin. Berarti Sabtu libur nggih, Bu. Sabtu libur dulu. Kenapa Pak Agus? Berarti besok itu tidak ada live. Ya, tidak ada pembelajaran. Oh, gitu. Terima kasih. Ya, sesuai jadwal ya, Bapak Ibu. Ya. Kalau Ada lagi? malamnya nggak ada juga, Bu ya? Bu, malamnya nggak ada. Nggak ada, Bu. Malamnya nggak ada. Kayaknya saya ngajar pedagogik biologi. Sama Kirain pedagogik. malamnya bisa ya. Karena Pak Olipen itu dosen, Ibu. Jadi kadang-kadang waktunya yang berbenturan juga dengan ngurusi PPG-nya Bapak Ibu kan di kampusnya itu. Oke, ada yang lain? Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang lain, saya tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu Jawa Suarya. Sama-sama Pak Agus. Terima kasih, Bu. Sama-sama.